penyebaran moral nasional merujuk pada dukungan rakyat secara penuh ketika negara menghadapi ancaman. Karakter nasional yaitu ciri khas bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian moral dan karakter nasional ini akan sangat mempengaruhi ketahanan suatu bangsa. Kemudian ya, nomor 7 ini gatra wilayah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan wilayah negara. Meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa pantai, kepulauan, kontinental. Kemudian untuk luas, ini sangat luas, luas, baik itu sempit. Kemudian posisi dari geografi, kemudian dengan daya dukung wilayah negara. Kemudian ada gatra sumber daya alam. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai elemen tanas, meliputi potensi sumber daya alam. Wilayah itu mencakup sumber daya hewani, nabati, dan tambang. Jadi potensi dalam suatu, misal di Pulau Kalimantan itu potensi apa yang terkait dengan hewani, nabati, dan tambang niku. Gitu. Kemudian kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, terus pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, serta kontrol atas sumber daya alam. Jadi setelah temukan potensi, terus kemampuannya apa, pemanfaatan atas SDA-nya itu apa, dimanfaatkan sebagai apa, kemudian harus ada kontrolnya. Kemudian gatra ideologi itu mendukung ketahanan suatu bangsa karena memiliki dua fungsi pokok. Yang pertama adalah sebagai tujuan masyarakat dan negara, yaitu berkandungan nilainya menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama. Kemudian sebagai sarana pemersatu atas masyarakat Indonesia berupa masyarakat yang heterogen, bersedia ideologi milik bersama dan menjadikannya bersatu. Ini gatra politik penyelenggaraan bernegara saat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara dapat ditinjau dari aspek pertama, sistem politik yang diterapkan, apakah ini sistemnya demokrasi atau yang lainnya. Kemudian sistem pemerintahan yang dijalankan, baik itu presidensil atau parlementer. Kemudian bentuk negara ini yang dipilih, apakah republik atau kerajaan. Kemudian untuk susunan negara, apakah itu kesatuan atau negara serikat. Itu untuk gatra politik. Untuk gatra ekonomi ini sangat berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara Indonesia. Kemajuan pusat perekonomian menjadikan negara akan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Seperti di Asia ini ada Jepang dan Cina yang perekonomiannya maju sehingga negara ini menjadi kuat, bisa dipandang oleh dunia. Kemudian untuk setiap negara itu memiliki sistem ekonomi untuk kekuatan bangsanya. Secara garis besar, ekonomi ada dua macam, yaitu ekonomi liberal atau ekonomi sosialis. Kemudian nomor 12 ada gatra sosial budaya. Ini unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan negara yang homogen seperti Israel atau bangsa Jepang. Jadi untuk sosial budaya ini sangat berbeda karena Indonesia ini heterogen, berbeda dengan negara-negara yang homogen. Kemudian yang terakhir ada gatra hankam. Suatu negara sebagai unsur pokok dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, hankam menjadi tupoksi tentara militer yang menjadi sebagai salah satu fungsi negara. Menjadi tupoksi ini menjadi tugas pokok dan fungsi tentara militer itu adalah menghadapi ancaman militer dari negara lain. Itu adalah tupoksi dari militer kita. Yang menjadi ini salah satu fungsi negara. Pemerintah dapat melibatkan rakyat dalam membela negara sesuai dengan sistem politik negara yang bersangkutan atau negara Indonesia. Politik hankam disesuaikan dengan nilai filosofis dan kepentingan nasional dan konteks zaman. Ini ketahanan nasional Indonesia dikelola berdasarkan unsur astagatra. Meliputi ini adalah ketahanan geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kemudian ini terkait dengan bela negara. Terakhir, ini membela negara sebagai kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dalam kaitan bela negara bukan hanya kewajiban setiap WNI tetapi juga hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ini bukan hanya untuk militer, tapi juga setiap untuk warga negara Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 memuat bahwa setiap warga negara berhak dan
warga negara Indonesia ikut serta pertahanan negara juga dalam pasal 30 memuat bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan tentang bela negara, ini berdasarkan landasan hukum untuk bela negara itu dimuat dalam UUD 45 pasal 27 ayat 3, UUD 45 pasal 30, UUD 62 tahun 2002 tentang Polri, UUD nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Kemudian ini keikutsertaan warga negara dalam bela negara yang baik secara fisik itu menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI. Untuk rakyat yang terlatih itu terdiri dari berbagai unsur, itu dari resimen mahasiswa, Menwa, perlawanan rakyat, Wanra, pertahanan sipil, Hansip, Mitra Babinsa, atau organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Untuk bela negara yang non fisik, ini menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan melalui PKN, Pendidikan Kewarganegaraan Nasional dan Negara, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan bahkan dalam segala situasi. Caranya, yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan kecintaan tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Yang ketiga, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, bukan hanya retorika. Kemudian, ini berdasarkan buku putih Depan 2003, ada ancaman masa depan bangsa yang akan timbul. Ini berdasarkan buku putih Depan 2003 ya. Perakiraan ada ancaman masa depan bangsa ini sebagai berikut. Yang pertama, ini terorisme internasional dengan jaringan lintas negara dan timbul di dunia. Kemudian ada gerakan separatisme yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia, NKRI. Kemudian ada aksi radikalisme. Kemudian ada konflik komunal. Kemudian kejahatan lintas negara, kegiatan imigrasi gelap, gangguan keamanan laut, gangguan keamanan udara, perusakan lingkungan, dan bencana alam. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Saya sedikit menyimpulkan terkait ini tadi, ancaman masa depan bangsa. Jadi setiap warga negara Indonesia itu diwajibkan untuk membela tanah air. Jadi karena jika tidak ada yang membela tanah air, karena suatu negara itu pasti mempunyai hambatan, ancaman, gangguan, dan tantangan tadi. Jadi ini ada perkara ancaman yang akan didapatkan suatu bangsa. Ini seperti bencana alam di Indonesia ada, kemudian gangguan keamanan laut seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, itu yang tentang laut Natuna yang diklaim oleh Cina. Kemudian ada terorisme. Ini sudah banyak yang muncul di Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya yaitu untuk semua rakyat Indonesia, baik itu yang masih sekolah, baik itu yang sudah bekerja, atau yang menjadi TNI, atau yang menjadi polisi yang memang sudah tugasnya, kita juga wajib untuk memberikan perlindungan terhadap bangsa dengan tadi secara non fisik maupun fisik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bela negara secara non fisik, dan ini bahkan sudah sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu. Jadi untuk mungkin yang masih menggunakan terlalu habis dengan produk luar, bisa sekarang mulai mencintai bangsa Indonesia agar Indonesia ini perekonomiannya maju, semuanya maju. Itu mungkin kesimpulan terakhir dari saya. Setelah sudah hampir 20 menit kita bergabung di presentasi saya, atas semua perhatiannya, atas mengunjungi konten saya ini, mengunjungi presentasi saya ini, saya mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin dari awal sampai akhir banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mendapatkan ilmu dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.